Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Nah, kali ini kita punya sesuatu yang menarik banget nih untuk dibahas, yaitu tentang transformasi pengolahan arsip di KPKNL Surabaya. Nah, transformasinya ini dari sistem konvensional menuju layanan digital. Nah, hari ini kami berkesempatan untuk ngobrol langsung nih sama Kasubag di KPKNL Surabaya. Yang pastinya bakal sharing banget hal yang seru tentang bagaimana proses digitalisasi arsip yang dilakukan di KPKNL Surabaya. Jadi, buat kalian yang penasaran gimana sih arsip bisa bertransformasi dari yang awalnya konvensional menuju digital. Tapi sebelum kita mengobrol lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalkan lebih dahulu ya dengan narasumber kita. Mungkin Ibu bisa perkenalan dulu, namanya siapa, terus posisinya di sini sebagai apa? Baru tahu kalau diliput seperti ini ya. Iya. Hai guys, kenalkan saya Raudatul Munawwarah, Kasubag Umum KPKNL Surabaya. Apalagi yang perlu disampaikan? Cukup itu aja untuk perkenalan. Cek nih, Bu. Oke, Oke, kita langsung saja ya guys, untuk langsung menuju ke pertanyaan agar kalian tidak terlalu penasaran ya. Oke. Pertanyaan pertama, mungkin Ibu bisa menjelaskan tahapan maupun prosedur yang diterapkan oleh unit KPKNL Surabaya dalam menjamin agar arsip ini bisa terjaga dengan keautentikan, keutuhan, dan kemudahan aksesnya, Ibu. oke. Kalau terkait tahapan ya, di KPKNL Surabaya itu kan merupakan salah satu kantor vertikal yang ada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sendiri masuk ke Kementerian Keuangan. Secara struktural, unit kearsipan di Kementerian Keuangan itu terbagi menjadi unit kearsipan 1, unit kearsipan 2, sama unit kearsipan 3. Unit kearsipan 1 ini berada di Kementerian Keuangan yang berada di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Unit kearsipan 2 ada di Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Unit kearsipan 3 berada di semua kantor vertikal di seluruh Indonesia termasuk KPKNL. Unit kearsipan 3 berada di KPKNL Surabaya. Saya sebagai Kasubag Umum menjadi kepala unit kearsipan di unit kearsipan 3. Nah, di sini di unit kearsipan 3 akan dibentuk seperti tim atau ya tim kearsipan itu sendiri yang beranggotakan semua wakil dari setiap seksi yang ada di unit kearsipan 3 atau di KPKNL Surabaya. Jadi di KPKNL Surabaya itu kan ada empat seksi, yaitu Subag Umum. Ada 3 seksi, ada 1 Subag Umum, 1 Subag Umum. 3 seksi ini ada seksi kepatuhan internal, seksi hubungan, seksi hukum dan informasi, sama seksi pengelolaan kekayaan negara. Oh, ada 4 berarti. Ada 1 lagi seksi piutang negara. Berarti 4 seksi, 1 Subag Umum, ditambah lagi 2 fungsional yaitu penilai dan pelelang. Tiap-tiap seksi Subag Umum sama fungsional ini akan ada wakil yang akan menjadi PIC yang akan mengurus kearsipan di unit masing-masing. Nah, di sini yang menjadi ketuanya Kasubag Umum itu sendiri. Di situ akan dibentuk tim kearsipan KPKNL Surabaya yang akan dibuatkan surat keputusan oleh kepala kantor. Tugas dari tim ini adalah mengelola kearsipan di unit masing-masing untuk kemudian dilaporkan ke Subag Umum. Di Subag Umum akan dikompilasi untuk selanjutnya akan dilaporkan ke
unit kearsipan 2. Akan berlanjut seperti itu berjenjang dari unit kearsipan 2 ke unit arsipan 1. Jadinya naik kan, kita 3, 2, 1. Jadi tahapannya seperti itu. Untuk masing-masing PIC kearsipan di tiap seksi maupun fungsional ini, kita akan adakan setiap triwulanan di dalam rangka tetap mereka itu aware, tetap mereka mempunyai perhatian terhadap kearsipan. Kita biasakan adakan pertemuan atau rapat atau briefing terkait tugas-tugas mereka sehingga mereka tetap mempunyai ilmu atau dasar ilmu supaya mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Di situ juga kita inginkan mereka tetap bekerja dengan menjaga integritas agar tidak dengan bebas memberikan informasi atau membocorkan arsip-arsip mereka, karena di sini arsip itu merupakan juga arsip yang harus dijaga kerahasiaannya dan nggak semua orang mungkin untuk arsip tekstual itu kan harus disimpan di ruang tertutup dan terkunci dan memastikan mereka juga akan menjaga arsip tekstual tersebut dengan baik juga dan memastikan gudang arsipnya terkunci secara aman seperti itu. Dan untuk arsip digital pun tidak semua orang bisa mengakses arsip digital tersebut dengan memfilter email mereka, siapa aja yang bisa akses, sehingga tidak semua orang bisa mengubah dari arsip digital tersebut. Makanya salah satu cara kami supaya tetap aman, salah satunya seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat jelas ya teman-teman. Bagaimana keamanan arsip digital di KPKN Surabaya ini benar-benar terjaga ya. Lalu untuk proses transisinya ini, apakah ada kendala yang menonjol Ibu yang Ibu rasakan? Seperti tantangan pada aspek teknis, sumber daya, dan juga regulasinya. Kalau tantangan sendiri itu sebetulnya semuanya itu tergantung sama, kalau di dunia kerja itu mau dan tidak mau aja. Sebetulnya kalau kita mau tantangan seberat apapun, kalau kita mau mencoba, itu bakalan semuanya bisa kita kerjakan. Tantangannya di sini kita terutama ke SDM ya, SDM yang memang sudah berusia lanjut. Nah, mereka itu dengan pola pikir yang kolot, terkadang mereka tidak mempunyai keinginan untuk mau mencoba. Dia sudah merasa bahwa saya tidak mampu, saya sudah tidak bisa. Jadi ketika sudah mindset mereka sudah bilang seperti itu, ilmu apapun bakalan susah untuk masuk. Jadi kembali lagi ke mindset itu sendiri, tantangan yang terjadi di KPKNL Surabaya, tetapi untungnya mungkin cuma dari 58 pegawai di KPKNL Surabaya paling cuma 1 dari semua itu. Kalau yang terkait teknis semuanya sudah given ya dari kantor pusat kami, sehingga ketika ada kendala atau internetnya, jaringannya atau lagi maintenance atau apa, kita sudah ada bagian TIK, yang sudah memahami terkait jaringan, sehingga ketika ada kendala teknis kita cukup menginformasikan ke PIC TIK akan langsung menghubungi Pusintek kami di kantor pusat. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana Ibu menilai dampak dari transformasi digital ini? Mungkin ini dampak positif ya Ibu, dari segi efektivitas,
kualitas layanan kearsipan yang mungkin lebih maju untuk KPKNL Surabaya ini? Kalau dari manfaat digitalisasi ini, kami sangat merasakan efektivitasnya ya terkait layanan kami, karena proses pembuatan eh, dokumen ketika sudah digitalisasi itu pasti akan mengalami pemangkasan waktu, dan itu benar-benar signifikan, sangat bermanfaat bagi kami di mana pekerjaan kami di KPKNL Surabaya dengan beban kerja yang bisa dikatakan tertinggi di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, kan ada 6 KPKNL tuh. Ya, Nah, betul. Surabaya itu nomor 1 beban kerjanya paling tinggi. Hmm, Dengan adanya proses naskah digital ini, pembuatan dokumen dengan digital ini, kami sangat bisa memberikan layanan seoptimal mungkin, dan itu membawa kantor kami menjadi juara dalam lomba kantor pelayanan terbaik. Dan salah satunya di samping karena memang SDM mungkin ya yang ya. memberikan layanan atau infrastruktur, salah satunya dari kecepatan layanan karena proses digitalisasi tersebut. Itu ya terkait layanan. Yang kedua, efeknya pasti juga paperless ya, karena dengan adanya digitalisasi akan memangkas semua hal-hal yang biasanya harus di print out dengan kertas, cukup dengan PDF yang sudah di DS, digital signature itu, dan itu sudah ada payung hukumnya juga bahwa dengan DS itu sudah menjadi tanda tangan yang memang berlaku, sehingga kami tidak perlu membuang banyak atau mempunyai arsip yang menumpuk, sehingga dengan adanya digitalisasi akan program paperless itu bisa berjalan dengan baik juga. Iya, emang efektivitas ya Bu, apalagi soal apa volume ruangan. Nanti Betul. emang awalnya kita butuh banyak ruang atau ruangan yang Mm-mm. besar untuk Mm-mm. arsip yang konvensional seperti fisik. Nah, Mm-mm. dengan adanya digitalisasi ini, kita tidak perlu banyak-banyak ruangan yang besar ya untuk Betul. melakukan penyimpanan. Jadi tinggal di satu sistem saja kita sudah memiliki banyak file-file atau arsip-arsip yang memang penting. Gitu. Oke, mungkin segini saja Ibu Oke. dari wawancara yang kami. Mm-mm. Jadi terima kasih banyak Ibu Rara. Siap, Nah, sama-sama. wawancara hari ini memberikan Oke. banyak sekali gambaran mengenai transformasi digital di KPKNL Surabaya. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi penilaian dan juga menjadi referensi bagi pengembangan kelolaan arsip digital bagi instansi yang lain. Begitu. Sekali lagi terima kasih Ibu. Oke, Ya. sama-sama. Oke. See you, See you, bye-bye. bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, boleh perkenalan Ibu? Ibu di sini posisinya sebagai siapa dan namanya siapa dan jabatannya? Oke, baik Hisham, terima kasih. Nama saya Lainun Erliana. Untuk sekarang jabatan saya sebagai pelaksana di sebagian umum, dan salah satu tugas saya adalah untuk sebagai pengelola arsip ya di KPKNL Surabaya, terutama di sebagian umum dan unit kearsipan 3. Oke Ibu, kali ini pertanyaan dari kami itu temanya transformasi pengolahan arsip di KPKNL Surabaya dari sistem konvensional menuju layanan digital. Oke, mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana proses digitalisasi arsip yang dilakukan mulai dari penerimaan hingga penyimpanan dalam sistem digital. Oke, baik. Jadi sebelumnya ya, Hisham, Hadi, dan juga Sandy, terima kasih sudah mengundang kami dan meminta kami untuk bisa magang di sini ya. Ya. Nah, untuk proses digitalisasi arsip di KPKN Surabaya,
kita kan di bawah Kementerian Keuangan ya, itu tidak serta-merta langsung jadi digitalisasi ya. Iya. Kita sebetulnya reformasi digitalisasi itu sudah dimulai sejak tahun 2000 belasan, saya lupa, kurang lebih mungkin 2015 ya. Jadi semua persuratan kita sudah melalui digital, sudah melalui aplikasi persuratan. Nah, untuk proses digitalisasinya sendiri, kalau dulu itu berkasnya masih kita ciptain fisik, terus tanda tangannya masih basah, kita scan, baru kita masukkan di aplikasi persuratan. Kalau sekarang sudah menggunakan digital signature. Jadi kita tinggal memasukkan PIN, nanti tanda tangan digital kita sudah langsung terbubuhi di dokumen. Itu untuk proses penciptaannya ya. Terus lalu untuk proses pengelolaannya seperti biasa, surat masuk nanti kami teruskan ke pimpinan, nanti akan dilakukan disposisi. Untuk surat keluarnya dari konseptor, dari pelaksana biasanya kemudian naik ke kepala seksi, naik ke kepala kantor, setelah itu kita kirimkan ke tujuan suratnya. Nah, untuk pengelolaan arsip sendiri, penyimpanannya kami sudah ada database tersendiri. Nah, namun database ini dipegang oleh kantor pusat. Jadi kami tidak bisa mengaksesnya. Kami hanya bisa mengakses dokumen-dokumen yang terkait di KPKNL Surabaya saja. Kalau di kantor-kantor lain kami tidak bisa memproses. Batasannya seperti itu. Terus lagi, apalagi tadi penyimpanan ya? Iya, betul Ibu. Penyimpanannya sudah ya di database itu. Mungkin bisa dijelaskan dari sistemnya itu namanya apa dan seperti apa sih dan sistemnya itu? Sebetulnya ada beberapa ya. Di kita kan reformasinya itu dari dulu mulai persuratannya namanya Smart. Jadi aplikasinya namanya Smart. Ya. Kemudian setelah tahun 2020-an itu sudah mulai jadi satu Kementerian Keuangan ini satu aplikasi. Kalau dulu Smart itu hanya untuk DJKN aja, lingkup DJKN. Oke. Nah, di tahun 2020 itu sudah satu Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi persuratan yang sama, namanya Nadine Suratan. Adanya di aplikasi 1.kemenkeu. Oke. Nah, ini kan di KPKNL sendiri kan sudah ada Nadine dan juga Cak Mansur sebagai aplikasi arsip internal. Menurut Ibu Ilun sendiri, apakah langkah yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keutuhan data arsip selama proses digitalisasi dan penyimpanan? Oke. Terkait keamanan data ya? Iya. Tadi belum saya jelaskan terkait Cak Mansur ya. Iya. Nah, sebetulnya Cak Mansur sendiri itu hadir sebagai salah satu terobosan kita terkait pengelolaan arsip internal di KPKNL Surabaya. Ya. Jadi sebelum ada Nadine kearsipan, jadi kan di satu Kemenkeu itu ada beberapa menu tuh. Iya, betul. Menu kearsipan ini baru muncul di awal tahun 2025 ini. Oh, begitu. Jadi sebelumnya tuh kita nggak punya aplikasi persuratan, aplikasi kearsipan terkait kearsipan secara rincinya. Iya. Hanya persuratan surat keluar masuk aja. Oh, Kalau gitu. untuk yang kayak pemberkasan arsipnya, kodifikasi arsipnya itu kita baru ada di tahun 2025. Nah, sebelumnya kita menggunakan aplikasi internal namanya Cak Mansur. Dia basisnya kayak masih link-link gitu. Nah, nanti kita menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanannya. Itu. Kalau untuk dari segi keamanannya, Cak Mansur itu kami menggunakan email sih. Jadi untuk orang yang bisa mengakses aplikasi Cak Mansur sendiri adalah orang-orang yang menjadi PIC saja. Nah, untuk orang-orang yang lain itu kalau mereka mau minta akses, jadi harus request dulu ke kita. Seperti itu. Ya, keamanannya seperti itu. Kalau untuk di aplikasi Nadine Kearsipan, itu keamanannya sudah dipegang oleh pusat. Oh, seperti itu. Iya. Berarti emang untuk Nadine ini terpusat dari Kemenku sendiri ya, Ibu? Iya, dari Kementerian Keuangan. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sih peran pegawai dalam adaptasi terhadap sistem yang baru ini? Lalu, apakah ada pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi khusus terkait adaptasi terhadap sistem ini? Oke. Kalau untuk ini ya, adaptasi pegawai terhadap aplikasi ini ya,
Ini yang dimaksud Cak Mansurnya atau dua-duanya? Mungkin dua-duanya sih, Bu. Dua-duanya ya, oke. Berarti langsung saya simpulkan aja ya Iya. semuanya ya. Kalau untuk asistensi pendampingan sudah pasti kita lakukan ya, terutama ketika sistem itu baru diluncurkan oleh kantor pusat, selalu ada sosialisasi dan juga bimbingan teknis dari pusat. Baik itu, kita kemarin tuh masih online sih, jadi kemarin via Microsoft Teams kalau di kita ya. Jadi kantor pusat menjelaskan ini fitur-fitur dari Nadine Kearsipan yang bisa digunakan, begini cara pemberkasannya, begini cara mengambil laporannya, begini cara permohonan untuk penyusutannya seperti itu. Nah, itu dari kantor pusat ke kami. Kemudian kami teruskan ke teman-teman PIC. Jadi kita ada pertemuan rutin ya tiap triwulan untuk membahas gimana teknis, kemudian kendala-kendala yang dihadapi, kemudian gimana membicarakan solusi-solusinya terkait dengan kearsipan di KPK Surabaya. Kalau untuk pengetahuan ke semua pegawai, itu kita ada satu semacam gerakan gitu ya, gerakan bersama ya, namanya tuh Gebiar. Gerakan benahi arsip KPKNL Surabaya. Kita dulu itu tiap weekend hari Jumat itu kita beres-beres arsip bersama gitu. Jadi biar arsip-arsip yang ada di masing-masing sesi itu tertata, selalu tertata. Kayak gitu. Kalau untuk sosialisasi, ya internalisasi ya kalau di kita ya. Dulu itu di kita itu internalisasinya setiap semester ya biasanya itu. Topiknya beda-beda. Misalnya semester 1 terkait dengan penyusutan arsip, nanti semester 2 ini terkait dengan gimana cara peminjaman arsip yang benar, atau gimana cara menentukan retensi arsip dari aktif ke inaktif. Jadi topiknya beda-beda gitu, yang penting terkait dengan kearsipan. Terus kita juga selalu kita usahakan tiap tahun itu ada asistensi dari pusat. Jadi arsiparis pusat kan kita di DJKN itu arsiparis cuma ada di kantor pusat aja. Kantor vertikal tuh nggak punya arsiparis. Nah, jadi arsiparis kantor pusat kita mohonkan untuk datang ke sini untuk meninjau langsung gimana kondisi kearsipan di KPK Surabaya. Jadi mereka masuk ke gudang-gudang untuk ngecek ini kurangnya apa, perlu pembenahan apa. Nah, dari asistensi tersebut nanti kita tindak lanjut. Kayak gitu. Tadi kan internalisasi itu per semester ya, Bu? Ya, Per semester itu kira-kira kurun waktunya berapa lama? ini internalisasinya berapa lama atau? Yang per semester itu tadi. Hah? Itu udah kurun waktunya kan berapa lama? Di satu semester itu kan Udah 6 bulan kah atau berapa gitu? 6 bulan itu gitu. entah di bulan ke-1 sampai ke-6 itu antara 1 ke 6 itu selalu ada satu topik pembahasan terkait kearsipan. Oh, berarti Gitu. apakah internal saja, Bu? Jadi apakah kayak kemarin kan pelatihan di waktu kita di Gresik itu apakah juga termasuk dari agenda per semester itu? Nah, kalau yang itu agendanya khusus. Itu karena kita di tahun 2024 kebetulan mengikuti lomba kearsipan ya, tingkat DJKN, dan kita mendapatkan juara 3. Nah, jadi kita diminta oleh teman-teman di kantor wilayah untuk share pengalaman nih kepada teman-teman KPKNL lain di lingkup Jawa Timur. Makanya kemarin ada agenda namanya FGD Kearsipan dan Pojok Wani. Pojok Wani itu termasuk salah satu ini juga sih inovasi di KPN Surabaya, tapi terkait dengan layanan di APD. Nah, kemarin itu agendanya dibuat berdasarkan arahan Kanwil untuk sharing knowledge lah kepada KPKNL lain di Jawa Timur. Gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu. Dari pengalaman Ibu sendiri, apa manfaat paling nyata yang diberikan setelah penerapan implementasi sistem arsip digital di KPKNL Surabaya sendiri? Manfaat yang paling kerasa ya, Iya. itu ketika kita lagi butuh cari arsip dengan cepat, yang butuh waktu cepat. Jadi pernah waktu itu ada BPK ya Dek ya, BPK itu mau meriksa kita. Iya. Nah, BPK itu kadang mintanya kan sampel ya, acak kan ya dokumennya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya data, arsip kita nggak tertata, kita nggak punya digitalnya juga, akan susah untuk nyari dokumen yang diminta BPK.
Nah, pas waktu itu karena kita sudah punya sistemnya, kita sudah punya datanya, kita tahu lokasinya, jadi waktu minta itu cepat kita ambilnya kita. Itu manfaat yang paling kita rasakan. Oke, teman-teman atau guys. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Ilun atas waktu dan penjelasan yang sangat informatif dan sangat menginspirasi ini. Dan wawancara ini memberikan banyak gambaran mengenai transportasi pengelolaan arsip dari KPKNL. Jadi semisal bisa jadi contoh juga ya untuk lembaga-lembaga lain untuk melakukan digitalisasi arsip seperti itu. Oke, mungkin teman-teman atau guys ya. Sekian wawancara dari kami dan juga dari arsiparis dari lembaga KPKNL. Apabila dari kami ada salah kata atau perbuatan, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.